teman-teman, berjumpa lagi di YouTube channel Venine Pospos. Nah, di video kali ini kita mau bahas lagi tentang pretest PPG Daljab 2023. Ada beberapa soal yang saya siapkan berkaitan dengan penilaian, media pembelajaran di IPA, medan magnet, hukum kekekalan energi, dan interaksi makhluk hidup. Jadi teman-teman nanti bisa stop dulu videonya, lalu ketikkan jawaban di kolom komentar. Untuk nanti di akhir video, teman-teman boleh cek lagi berapa jawaban benar yang sudah teman-teman kerjakan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke soal dan pembahasan. Baik teman-teman, langsung saja ya. Soal yang pertama, penilaian otentik sedapat mungkin menggambarkan A. Sikap peserta didik, B. Pengetahuan peserta didik, C. Keterampilan peserta didik, D. Sikap dan pengetahuan peserta didik, E. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, mari kita lihat dulu pengertian penilaian otentik. Nah, jadi teman-teman, penilaian otentik itu merupakan proses penilaian berdasarkan bukti-bukti nyata terhadap hasil belajar siswa, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian sistematis dan berkelanjutan. Nah, jadi berdasarkan pengertian ini, maka jawaban yang paling tepat untuk soal yang pertama ini adalah di opsi yang E. Penilaian otentik sedapat mungkin menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan kompetensi dasar berikut ini menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Apabila Anda ingin siswa mencapai KD tersebut pada materi fotosintesis, alat, bahan, atau media yang tepat yang harus Anda gunakan dalam pembelajaran adalah. Nah, jadi teman-teman, di sini kata kuncinya itu adalah menyajikan hasil percobaan. Hasil percobaan dalam materi fotosintesis. Nah, jadi kira-kira media yang tepat yang kita gunakan itu apa? Nah, kalau kita lihat di sini pilihannya teman-teman, spesimen asli ini bisa jadi ya. Video fotosintesis ini kan dia tentang percobaan ya. Jadi video itu kurang tepat gitu ya untuk digunakan sebagai alat bahan atau media dalam pembelajaran untuk KD ini. Kemudian carta dan gambar ini juga kurang tepat, media game apalagi. Kemudian multimedia interaktif fotosintesis ini juga kurang tepat untuk KD-nya ya. Jadi di sini yang paling tepat itu adalah spesimen asli. Jadi menggunakan alat dan bahan yang asli gitu untuk percobaan. Jadi lebih tepat sesuai dengan KD yang ingin dicapai gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Dan di sini itu kita mau diskusi sedikit dulu ya tentang media dalam pembelajaran. Jadi, fungsi utama media dalam pembelajaran itu adalah memperjelas informasi, meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa, dan meningkatkan motivasi. Dan juga mengatasi keterbatasan. Jadi mengatasi keterbatasan baik itu indera, ruang, dan waktu, serta menyamakan persepsi. Nah, di sini media dapat dibagi menjadi dua ya. Media itu bisa digunakan sebagai alat bantu atau juga sebagai media pembelajaran. Nah, sebagai alat bantu itu contohnya adalah OHP, slide, peta, gambar, poster, model grafik, flip chart, dan benda sebenarnya atau yang di lingkungan ya. Sedangkan sebagai media pembelajaran itu bisa televisi, film, CAI, modul, slide, dan program audio. Jadi ini adalah jenis media berdasarkan fungsinya. Jadi teman-teman nanti boleh pahami lagi tentang media dalam pembelajaran ya, supaya kita bisa menentukan media mana yang tepat di dalam suatu proses pembelajaran untuk mencapai KD tertentu gitu ya teman-teman. Ini soal selanjutnya nomor 3. Untuk melakukan KD menganalisis sistem pencernaan pada manusia, maka media yang paling tepat adalah A. PPT, Sistem Pencernaan Manusia, LKPD, dan buku siswa. B. Audiovisual, Sistem Pencernaan Manusia, LKPD, dan torso Sistem Pencernaan Manusia. C. PPT, Sistem Pencernaan Manusia, LKPD, dan torso Sistem Pencernaan Manusia. D. PPT, Sistem Pencernaan Manusia, Audiovisual, Sistem Pencernaan Manusia, dan buku siswa. Yang E. Audiovisual, Sistem Pencernaan Manusia, LKPD, dan buku siswa. Nah, jadi teman-teman di sini ada yang ingin saya sampaikan bahwa
buku siswa itu bukanlah media pembelajaran tetapi merupakan sumber belajar atau sumber ajar gitu ya. Nah, jadi teman-teman langsung eliminasi saja kalau ada dia buku siswa. Tuh ya, berarti ini salah ya, karena ada buku siswa. Nah, mari kita perhatikan opsi B dan C. Opsi B, audiovisual sistem pencernaan manusia, LKPD, dan torso sistem pencernaan. Nah, berarti ini ada tiga jenis media yang digunakan. Kenapa? Karena audiovisual itu untuk menghadirkan sistem pencernaan manusia yang seolah-olah real gitu ya, supaya lebih kontekstual gitu. Sedangkan kalau torso sistem pencernaan manusia itu kan memang berupa alat peraga ya, tapi bisa juga memberikan gambaran kepada siswa bagaimana bentuk dari sistem pencernaan manusia itu sendiri. Jadi sangat membantu gitu ya. Kemudian LKPD. Jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat di sini adalah audiovisual sistem pencernaan manusia, LKPD, dan torso sistem pencernaan manusia yang B. Soal selanjutnya, dalam pembelajaran IPA, KD menganalisis interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Media yang paling tepat digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai KD tersebut adalah A. PPT dan media audiovisual ekosistem, B. buku siswa dan LKPD, C. animasi ekosistem, gambar ekosistem dan LKPD, D. audiovisual ekosistem, PPT dan LKPD, E. gambar ekosistem dan LKPD. Nah, jadi teman-teman, tadi di soal sebelumnya buku siswa itu bukan merupakan media ya. Jadi yang B itu udah pasti salah. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwa interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut mengandung banyak sekali fakta dan konseptual ya. Jadi siswa sebaiknya itu diberi kesempatan untuk mengamati sebanyak mungkin fakta tentang interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan. Kemudian melakukan analisis hubungan antara komponen dan dampaknya terhadap populasi tertentu akibat interaksi tersebut. Oleh karena itu teman-teman, penyajian fakta melalui audiovisual ekosistem secara langsung atau mengamati secara langsung di lingkungan sekitar itu sangat diperlukan. Jadi supaya lebih kontekstual gitu ya. Penggunaan gambar di sini ya, ada gambar ini hanya dapat menunjukkan jenis-jenis komponen tetapi tidak interaksinya ya. Interaksinya itu tidak tampak jelas gitu. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman. Nih. Jadi yang paling tepat itu di sini adalah audiovisual ekosistem, PPT dan LKPD. Jadi ada di opsi yang D. Selanjutnya, burung menggunakan medan magnet bumi sebagai navigasi saat migrasi karena memiliki kriptokrom pada matanya yang molekul-molekulnya menghasilkan elektron bebas jika terangsang oleh cahaya. Elektron molekul tersebut terpengaruh oleh medan magnet bumi yang menyebabkan burung mendapatkan informasi tentang arah. Apakah burung akan memiliki kemampuan navigasi yang sama seperti siang hari jika melakukan migrasi pada malam hari? Nah, mari kita lihat opsinya. A. Pada malam hari, burung tidak dapat melakukan navigasi sama sekali. B. Burung dapat melakukan navigasi pada malam hari seperti siang hari. C. Kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih rendah daripada siang hari. D. Kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih kuat daripada siang hari. E. Navigasi burung tidak tergantung cahaya. Nah, teman-teman, saya ada buatkan di sini pembahasannya. Mari kita lihat bersama ya. Jadi medan magnet bumi menyebabkan elektron itu bergoyang. Reaksi kimiawi untuk merespon goyangnya elektron tersebut membuat burung dapat melihat medan magnet dalam bentuk warna-warni. Peter Hoare dari Universitas Oxford dapat mengatur konsentrasi radikal bebas sesuai medan magnet yang dipaparkan. Ia berpendapat kriptokrom pada burung diduga diaktifkan cahaya biru yang muncul saat senja dan mulai bekerja dengan mekanisme pelepasan radikal bebas untuk melihat medan magnet bumi. Jadi pada saat senja ya. Ini menunjukkan bahwa burung melakukan navigasi pada siang hari, seperti elang yang memilih migrasi pada senja hari
dan menghindari migrasi pada malam hari. Ini artinya bahwa kemampuan navigasi burung pada malam hari itu lebih rendah daripada siang hari, gitu ya. Selanjutnya, zat adiktif dan psikotropika sangat berbahaya bagi kesehatan. Jawaban di bawah ini yang paling tepat adalah A. Dapat digunakan sebagai obat penenang dan penghilang rasa sakit. B. Dapat menambah vitalitas dan penampilan. C. Dapat mempengaruhi fisik dan mental. D. Dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. E. Dapat menyebabkan kecanduan. Nah, jadi teman-teman, zat adiktif ini berbahaya bagi kesehatan karena dapat mempengaruhi fisik dan mental. Ya, berbagai penyakit ditimbulkan dan bisa menyerang sistem saraf sehingga menyebabkan gangguan mental tadi. Hal yang paling membahayakan dari zat-zat ini adalah ketergantungan pada pemakaian. Nah, jadi pada ujung-ujungnya ada kecenderungan untuk meningkatkan dosis penggunaan, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat ini yang mengakibatkan atau yang tepat untuk pernyataan bahwa zat adiktif berbahaya bagi kesehatan adalah dapat mempengaruhi fisik dan mental. Ada di opsi yang C ya teman-teman. So, selanjutnya, fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan dibantu oleh sinar matahari, terjadi reaksi kimia berikut ya. Ini adalah reaksi kimia pada fotosintesis. Pernyataan-pernyataan berikut yang menunjukkan bukti bahwa reaksi fotosintesis tersebut memenuhi hukum kekekalan massa adalah A. Jenis atom dan jumlahnya antara sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis sama. B. Jenis unsur, molekul atau senyawa atau ion sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis sama. C. Pada saat musim kemarau, reaksi fotosintesis tidak akan terjadi karena tumbuhan tidak mendapatkan cukup air. D. Proses fotosintesis memerlukan sinar matahari sehingga hanya akan berlangsung pada siang hari. E. Jumlah molekul oksigen yang dihasilkan sama dengan jumlah karbon dioksida yang dibutuhkan. Nah, jadi teman-teman, kita ingat kembali bahwa hukum kekekalan massa berbunyi bahwa massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi agar hal itu tercapai, maka jenis atom dan jumlahnya antara sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Meskipun jenis molekul atau senyawa sebelum dan sesudah reaksi itu tidak sama ya, tapi jumlah dari atomnya atau jenis atomnya itu sama gitu. Jadi langsung saja kita eliminasi dulu yang jawaban yang sudah pasti salah ya. Yang D, proses fotosintesis memerlukan sinar matahari sehingga hanya akan berlangsung pada siang hari, ini tentu salah ya teman-teman. Lalu jumlah molekul oksigen ini tentu salah ya. Oksigen sama dengan jumlah karbon dioksida. Nah, kemudian mari kita lihat lagi yang C, pada musim kemarau reaksi fotosintesis tidak akan terjadi. Ini salah ya. Nah, coba kita lihat opsi yang A dan B. Jenis atom dan jumlahnya antara sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis sama. Nah, ini benar ya teman-teman ya. Jenis atom dan jumlahnya. Jenis unsur atau molekul atau senyawa atau ion sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis sama. Jenis molekul dan senyawa ini bisa tidak sama ya teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat itu ada di opsi yang A. Nah, kalau kita lihat di sini atom C ada 6, maka di sini juga ada 6. H di sini ada 12, di sini juga ada 12. O-nya di sini ada 18 ya. Di sini juga 6 tambah 12 ada 18 ya, teman-teman. Maka jawabannya ada di opsi yang A. Baik, berikutnya pernyataan berikut yang benar tentang transformasi energi yang terjadi pada proses fotosintesis adalah A. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia. B. Energi kimia diubah menjadi energi panas. C. Energi kinetik diubah menjadi energi kimia. D. Energi mekanik diubah menjadi energi kimia. E. Energi kimia dan energi panas diubah menjadi energi kimia. Tentu saja teman-teman, ini pertanyaan yang mudah ya. Jawaban yang tepat itu ada di opsi yang A. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Namun saya ingin menambahkan sedikit penjelasan lagi ya teman-teman.
Jadi fotosintesis itu merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Sumber energi cahaya alami adalah matahari yang memiliki spektrum cahaya tampak dari ungu sampai merah, inframerah, ultra ungu tidak digunakan dalam fotosintesis. Ya. Pada proses fotosintesis yang terjadi dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air dan karbon dioksida ya, H2O dan CO2, dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil, menghasilkan oksigen O2 dan senyawa glukosa. Glukosa adalah makanan bagi tumbuhan ya. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Jadi teman-teman, jawaban yang tepat di sini untuk proses fotosintesis adalah opsi yang A. Transformasi energinya dari energi cahaya menjadi energi kimia, gitu ya. Soal terakhir, pernyataan yang benar tentang proses pencernaan makanan adalah A. Selama proses metabolisme, hukum kekekalan energi tetap berlaku, tetapi tidak semua energi ditangkap ATP karena sebagian energi hilang melalui feses dan energi panas. B. Selama proses metabolisme terjadi perubahan bentuk energi dari energi matahari menjadi energi kimia. C. Proses metabolisme tidak efisien dalam memproduksi energi. D. Proses metabolisme tergantung pada kemampuan manusia mencerna dan memetabolisme bahan energi. Nah, jadi teman-teman, ini untuk proses pencernaan makanan ya. Nah, jadi hasil proses metabolisme bahan makanan itu sebenarnya tidak semua ditangkap dalam bentuk ATP. Kenapa? Karena sebagian itu dibuang melalui feses yang tidak tercerna ya, dan sebagian lagi menjadi panas. Akibatnya itu efisiensinya tidak 100%, jadi tidak efisien gitu ya. Nah, jadi opsi yang A ini salah. Kenapa? Karena hukum kekekalan energi tetap berlaku gitu ya teman-teman. Nah, lalu ini juga yang B, ini salah ya. Nah, kemudian ini proses metabolisme tidak efisien dalam memproduksi energi ya. Ini jawaban yang benar. Karena efisiensinya itu tidak 100% ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi yang C. Gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh belajar lagi tentang proses atau tentang energi ya, hukum kekekalan energi, nanti dipelajarin lagi karena itu biasanya ada di dalam soal pretest ya. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu video diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya dan membantu buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi pretest PPG Daljab tahun ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenine Pospos, and thanks for watching.